Selamat sore pemirsa. Dalam episode kali ini Mabes Alam Gaib akan menguak tabir misteri yang ada di makam Sigar Pencah. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Widi yang beliau tahu sedikit banyak tentang sejarah Sigar Pencah. Mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Selamat sore Pak Widi. Assalamualaikum. Pak Widi, kami dari Mabes Alam Gaib Channel mau menanyakan sedikit tentang asal-usul makam Mbah Sigar Pencah, atau saya dengar disebut Mbah Jalak. Jadi bisa diceritakan sedikit sejarah dari beliau, Pak Widi. Monggo. Saya selaku pembersih di sini, makam sini, saya sedikit tahu aja tempat ini. Dan kalau soal kabar tentang makam ini sebetulnya itu kan saya cerita dari masyarakat sini juga, sepuh sini. Lalu Mbah Jalak itu sebenarnya itu dulunya itu adalah seorang pejuang. Pejuang, dia itu pas di waktu momen pertempuran dulu itu, dia itu sempat mengungsi, lari lah istilahnya ke tempat ini, sembunyi dari penjajah ya Pak ya. Dari kejaran penjajah itu. Terus dia itu menetap di sini sampai buat rumah di sini bersama istrinya. Jadi ini ada dua makam ini. Ini satu makamnya Mbah Jalak, satu makam istri beliau ya Pak Widi. Jadi beliau ini ceritanya pejuang ya Pak Widi. Pejuang. Jadi mungkin di sinilah tempat mengasingkan diri beliau dari kejaran penjajah. Penjajah dulu sama anak buahnya. Terus Mbah Jalak dulu itu kan ceritanya itu kan dulu di sini tani. Dia itu nanam singkong, tanam pisang gitu. Terus sampai akhirnya dia itu wafat di sini, terus dimakamkan di sini. Dulu itu enggak kayak gini, Mas. Masih hutan belantara Pak. Dulu itu hutan belantara. Ini kan baru-baru aja. Dulu itu monumen kayak patoknya itu sebuah batu besar. Belum dikasih kayu begini Pak ya? Belum. Dulu itu masih merek, Mas. Ya. Soalnya dulu itu kan darurat posisinya, darurat itu, makanya di batu nisannya itu terus diganti batu, terus dikenal sampai sekarang ini. Terus dari makam Mbah Jalak ini pertama kali ditemukan kira-kira ya sekitar tahun berapa ya, pokoknya lama sudah Pak ya? Lama ya. Sebelum tahun 1940 Bapak. Sebelum 1940 ya, cukup lama Pak Widi ya. Cuma pembangunannya ini baru-baru ini aja nih Pak. Ini aja. Terus ini pembangunan ini terus dana dari mana Pak? Ini yang membangun itu pertama itu Pak Camat, daerah sini terus sama sini. Terus akhirnya itu dibuat jalan itu toh, trotoaran itu. Dulunya kan jalan biasa, setapak biasa. Terus Pak Camat inisiatif baru makam ini, jalannya dibuat. Terus Pak, ada hari-hari tertentu enggak untuk orang ziarah datang ke tempat ini Pak? Kalau orang ziarah itu enggak pasti ya Mas ya. Kadang kalau tergantung musim. Gitu ya. Kalau musim hujan sepi. Gitu ya. Ada yang datang soalnya kan jalannya licin. Tapi kalau musim kemarau itu kalau malam itu kadang ada 1-2 orang gitu. Dari peziarah itu biasanya apa yang diminta Pak? Karena kadang kan mungkin kan minta barokahnya beliau, masalah untuk kesuksesan, kesembuhan atau apa. Ini yang banyak itu permintaan apa itu Pak kalau dari beliau? Biasanya nomor
nomor itu Pak ya. Oh, gitu. Jadi di tempat Mbah Jala ini ya. Kalau orang untuk mendoakan itu ya ada 1-2 orang, tapi rata-rata itu larinya ke nomor. Malah dilarikan ke situ ya. Padahal sebetulnya mungkin Mbah Jala enggak deket di situ ya beliau ya. Salah persepsi orang datang ke sini Pak Widi ya. Ya salah gunakan lah. Terus di makam sini Pak Widi, pengalaman spiritual Pak Widi untuk makhluk-makhluk abstral ini yang sering nampak di sini biasanya apa Pak? Berupa apa itu? Kalau yang sering nampak itu biasanya lampu teplok. Lampu teplok itu nyala itu Pak ya. Terus? Kayak sentir. Iya. Itu jalan itu di turunan ini toh? Iya. Kan ada tikungan di Iya. Seringnya dari atas lari ke situ. Itu lampu jalan sendiri gitu Pak? Kayak sentir itu toh? Terbang sendiri. Ya kira-kira sejauh ini kan. Bagus. Itu apa itu Pak Widi? Menurut pandangan Pak Widi? Orang bilang itu Banaspati. Oh, Banaspati. Ya. Mungkin itu yang dikenal untuk yang menjaga tempat ini Pak Widi ya. Menjaga itu sebenarnya itu ular. Ular. Oh ya, ular ya. Besar itu situ loh Mas, markasnya itu di Pohon Rangi. Yang mau Koramil kan ada turunan pertama. Iya. Seringnya berada di situ. Itu yang apakah ada hubungannya dengan sering terjadi kecelakaan Ya, di... itu. Oh itu ya, itu Iya, karena ular itu ya. Dulu ada Mas, satu truk malahan Kecelakaan di situ Pak ya. itu meninggal semua. Cuma meninggalnya itu bertahap. Iya. Ada yang di rumah sakit, terus ada yang di rumah. Iya. Ya. Tapi dengar-dengar satu truk itu Meninggal semuanya. sama sopirnya. Jadi berarti yang ada hubungannya sama yang sering terjadi kecelakaan di daerah Sigar Pencah itu Pak ya. Gitu. Oke. Makanya kan terus diisi sholawat, baca bismillah. Oh ada di situ aja Pak ya. Oh. Baik maupun turun. Berarti memang terkenal angker tempatnya Pak ya. Dulu itu ada Mas, orangnya sudah tua. Dia itu kan kerjanya di Ungaran. Iya. Nah, pulang itu kan dulu itu sini kan masih sepi toh, Mas. Iya. Itu dia itu dinuruti gitu dari Koramil itu belum ada Koramil. Iya. Itu perempuan sama anaknya. Tapi anehnya itu tangannya itu ada sisi. Oh kayak ular gitu Pak ya. Ada sisi. Perempuan sama Perempuan anak-anak. sama anaknya. Oh gitu ya. Satu. Nah, yang dinunuti bapak itu kok enteng gitu loh. Iya. Terus dilihat masih ada, tapi kayak ada beban. Jadi kok ringan kayak nggak ada beban ya. Nah turunnya itu di sini. Pas Di pintu bawah. masuk makam. Maju sedikit kan ada gapura itu kan. Iya. Oh di situ Turunnya di turunnya. situ. Itu dari atas ya. Dari atas. Nah bapak itu bilang, Mbak katanya mau ke Petese, nggak apa-apa mah turun sini aja. Gitu ya. Oh, sangat menarik sekali Pak. Kejadian anehnya. Ini ya. Ini ternyata banyak kejadian aneh yang terjadi di makam beliau ini ya. Nah, jadi terus berarti ziarah ini tidak mesti harinya ya. Nggak mesti mas kalau dia. Gitu ya. Kadang rame, kadang sepi ya. Rame, kadang juga sepi, kadang nggak ada. Jadi di sini ini tidak ada penerangan sama sekali Pak Widi. Ada, nggak boleh mas. Oh tidak boleh memang ya. Memang disakralkan betul-betul ya. Disakralkan. Masyarakat setempat juga boleh penerangan. Nah, buat seperti kayak apa itu alami. Alami. Gitu. Oke pemirsa, begitulah sedikit banyak cerita sejarah beliau Mbah Sigar Pencah atau disebut Mbah Jala ya Pak Widi ya. Dan sedikit cerita dari Pak Widi tentang pengalaman spiritualnya di daerah sekitar makam beliau ini. Tonton terus
Mabes Alam Gaib Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin kan minta barokahnya beliau, masalah untuk kesuksesan, kesembuhan atau apa ini yang banyak itu permintaan apa itu Pak kalau dari beliau? Oh, nomor itu Pak ya. Yang itu. Jadi di tempat Jala ini ya. Malah dilarikan ke situ ya, padahal sebetulnya mungkin Mbak Jala nggak dekat di situ ya beliau ya. Salah persepsi orang datang ke sini. Jadi pemirsa, ini satu-satunya jalan setapak yang menghubungkan jalan raya dengan makam Mbah Sigar Pencah atau Mbah Jala. Jadi jalanannya sedikit cukup licin dan di samping kanan kiri pohon-pohon rindang. Jadi memang betul-betul lokasi makam ini berada di tengah-tengah hutan. Mantap, mantap. Tonton terus Mabes Alam Gaib Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Oke pemirsa, kami beserta tim Mabes Salam Gaib Channel sedang menyusuri hutan di sekitar pemakaman Mbah Sigar Pencah atau biasa disebut Mbah Jalak. Memang betul-betul kondisinya sangat menyeramkan dan aura-aura mistisnya sangat terasa pemirsa. Jadi memang betul-betul di sekitar makam Mbah Jalak atau Mbah Sigar Pencah ini benar kata masyarakat bahwa makam ini sangat angker dan banyak sekali penampakan aneh yang sering terjadi di sekitar makam beliau atau di daerah hutan Sigar Pencah ini. Tepat di belakang saya pemirsa, pemirsa lihat sendiri rimbunan pohon yang sangat besar, tinggi, dan semak-semak belukar, dan hawa-hawa mistis serta bau-bau aroma mistis sangat terasa sekali. Dan saat ini memang posisi saya berada di tengah-tengah hutan di daerah pemakaman Mbah Sigar Pencah. Kebetulan cuaca juga sedang hujan, menambah hawa-hawa keangkeran daerah Sigar Pencah ini semakin terasa betul-betul. Oke, saksikan terus Mabes Alam Gaib Channel dalam episode menguak tabir misteri makam Mbah Sigar Pencah atau biasa disebut Mbah Jalak. Tonton terus Mabes Alam Gaib Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke pemirsa, nampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Akhirnya kami tim Mabes Salam Gaib Channel memutuskan untuk mensudahi episode kali ini. Nantikan episode yang kedua tetap di menguak tabir misteri makam Mbah Sigar Pencah. Jadi tonton episode berikutnya, masih tetap menguak tabir makam atau petilasan Mbah Sigar Pencah yang berada di daerah Semarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mabes Alam Gaib Channel. Oke, selamat malam pemirsa.